Halo, selamat datang di Blogger Naik Panggung, podcast dan channel YouTube tempat saya, Yasinta yang dulunya cuma nulis di balik layar, sekarang mulai berani tampil dan bersuara. Dulu nulis aja, sekarang pengen coba tampil juga. Di episode pertama ini, saya mau ngobrol nih soal sesuatu yang sangat dekat dengan saya, tentang menulis, tentang blog, dan tentang pertanyaan yang mungkin pernah kamu dengar atau mungkin pernah kamu tanyakan sendiri ke saya. Blog masih ada nggak ya? Bukannya udah mati? Nah, kalau kamu pernah bilang itu, tenang, saya tuh nggak marah ya. Tapi kalau kamu seorang blogger yang pernah kedengar kalimat itu, kamu juga nggak sendirian. Dan ini bisa jadi episode untuk kita. Dibilang blog udah mati. Jujur, saya kadang capek tiap kali ngobrol soal dunia digital, terus memperkenalkan diri sebagai blogger, terus ada orang yang nyeletuk. Emang masih ada yang baca blog sekarang? Atau yang lebih halus tapi sama pedesnya nih. Wah, keren, tapi sayang ya sekarang mah zamannya video. Saya blogger sejak lebih dari 1 dekade lalu, dan selama itu juga blog sudah beberapa kali diramalkan mati. Waktu Instagram naik, waktu YouTube meledak, waktu TikTok datang. Tapi sebenarnya blog masih ada, saya masih ada. Teman blogger-blogger yang lain pun masih ada dan masih nulis. Ada rasa yang aneh ya ketika sesuatu yang kamu cintai terus-menerus diremehkan. Bukan marah, lebih ke capek aja jelasin. Terus capek juga buktiin, sampai akhirnya saya putusin. Saya kayaknya nggak perlu deh ngebuktiin apa-apa. Saya hanya perlu terus berkarya, melakukan yang saya senangi, dengan cara yang menyenangkan. Dan kali ini pun bukan untuk ngebuktiin ke siapapun, tapi karena saya rasa ini penting buat disuarakan. Blogger still exist, dan kami baik-baik saja. Memang sih beberapa teman yang lain memutuskan untuk berhenti ngeblog, tapi banyak juga kok yang bertahan. Sekarang saya mau ngobrol sedikit lebih objektif, karena selain perasaan ada fakta-fakta nih yang bikin saya bangga jadi blogger. Dan mungkin belum banyak orang yang tahu ataupun sadar. Yang pertama, blog itu platform yang berdiri sendiri. Kalau Instagram besok tutup atau lagi gangguan, konten kamu bisa aja hilang. Kalau TikTok diblokir atau mungkin gangguan, followers kamu nggak bisa nemuin kamu di mana-mana. Tapi blog itu ada domain nama kamu sendiri, domain kamu sendiri. Itu rumah digital yang benar-benar milik kamu. Tidak ada algoritma yang bisa memutuskan kamu nggak ada lagi, kecuali dihack. Yang kedua, tulisan itu awet. Konten video dan foto punya umur yang lebih pendek di feed. Tapi artikel yang ditulis dengan baik, dia bisa ditemukan orang lewat Google bahkan bertahun-tahun setelah kamu menulisnya. Yang ketiga, blogger itu penulis yang berpikir. Ada kedalaman dalam tulisan yang sulit direplikasi dalam format lain. Riset, struktur, argumen, sudut pandang, semua itu ada dalam satu artikel blog. Dan itu skill yang justru makin langka, makin berharga di era konten yang serba cepat. Jadi ketika orang bilang blog udah mati, mungkin yang mati adalah ekspektasi bahwa blog harus viral. Tapi sebagai medium karya atau media karya, blog masih hidup. Bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Tapi di luar semua fakta itu ada alasan yang lebih sederhana kenapa saya tetap nulis. Menulis adalah cara saya berpikir dengan jernih. Waktu saya nulis, saya terbiasa jujur sama diri saya sendiri. Saya nggak bisa pura-pura, karena kata-kata itu seperti cermin. Mereka memantulkan apa yang sebetulnya ada di dalam kepala kita dan hati kita. Dan itu yang sering saya sebut terapi. Bukan terapi dalam arti saya punya masalah besar ya, tetapi terapi dalam arti menulis itu membantu saya memahami diri sendiri, memproses apa yang terjadi, merayakan hal kecil yang sering terlewat, dan kadang melepaskan sesuatu yang terlalu berat buat disimpan sendirian. Untuk sekarang, nulis seperti menyimpan kenangan, menulis untuk diri sendiri dan bisa saya baca untuk kemudian hari. Seperti halnya ketika memotret sesuatu dan kita lihat lagi di masa mendatang. Ada kutipan dari Maya Angelou yang selalu saya pegang. There is no greater agony than bearing an untold story inside you. Saya nulis supaya cerita itu nggak tersimpan sendirian, supaya ada yang keluar, supaya saya dan mungkin kamu juga yang suka nulis merasa sedikit lebih ringan. Dan itu dia episode pertama Blogger Naik Panggung dari saya.
Kalau kamu seorang blogger atau pernah nulis dan berhenti karena merasa nggak relevan lagi, saya harap episode ini bisa bikin kamu ingat, karya kamu itu nyata, platform boleh datang dan pergi, tapi kata-kata yang kamu tulis dengan jujur itu bakal bertahan. Di episode berikutnya, saya akan cerita yang lebih personal, tentang satu tulisan atau mungkin beberapa yang saya buat di momen paling berat dalam hidup saya. Tulisan yang gak pernah saya publish, tapi justru paling menyelamatkan saya. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman berkarya, have fun, berkarya dengan cara yang menyenangkan. Bye-bye.